Kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, kaumnya yang sering kali membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seorang lelaki kaya dari kalangan Bani Israel ditemukan terbunuh dan hartanya hilang. Kaumnya berselisih dan saling menuduh tentang siapa pelaku pembunuhan tersebut. Mereka kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelaku pembunuhan dapat ditemukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar menyembelih seekor sapi. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. KS Al-Baqarah 2 ayat 67. Namun Bani Israel tidak langsung taat. Mereka meremehkan perintah itu dan menganggapnya tidak masuk akal. Mereka mulai mengajukan banyak pertanyaan untuk menghindari tugas tersebut. Alih-alih melaksanakan perintah segera, mereka terus-menerus bertanya tentang ciri-ciri sapi tersebut. Pertanyaan pertama, jenis sapi. Seperti apa sapi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam menjawab, Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. QS Al-Baqarah 2 ayat 68. Pertanyaan kedua, warna sapi. Mereka bertanya lagi. Apa warnanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. QS Al-Baqarah 2 ayat 69. Pertanyaan ketiga, ciri tambahan. Mereka bertanya lebih lanjut, Adakah ciri lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Dia, Musa, menjawab, dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. QS Al-Baqarah 2 ayat 71. Setelah mendapatkan jawaban lengkap, Bani Israel mencari sapi dengan kriteria yang dimaksud. Pada akhirnya mereka menemukan sapi yang sesuai. Sapi ini milik seorang pemuda yatim yang hidup sederhana. Sapi tersebut sangat istimewa karena tidak pernah dipakai untuk bekerja, membajak atau menyiram tanaman, sehat dan berwarna kuning cerah. Pemuda tersebut hanya mau menjual sapi itu dengan harga yang sangat mahal, sehingga Bani Israel terpaksa membelinya. Sapi yang dimaksud dalam kisah ini, menurut tafsir, adalah milik seorang pemuda yatim yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Pemuda itu hidup sederhana bersama ibunya yang sudah tua. Ia sangat patuh dan berbakti kepada ibunya. Suatu ketika, ibunya meminta pemuda itu menjual sapi betina miliknya yang istimewa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika seorang pembeli datang untuk membeli sapi tersebut, pemuda itu tidak langsung menjualnya. Ia meminta izin kepada ibunya terlebih dahulu
Meskipun ia sangat membutuhkan uang, sang ibu dengan hikmahnya meminta anaknya menahan penjualan sapi itu hingga waktu yang tepat. Karena ketaatan dan kesalehan pemuda itu kepada ibunya, sapi tersebut akhirnya menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi dengan ciri-ciri khusus, sapi milik pemuda yatim inilah yang sesuai. Mereka harus membelinya dengan harga yang sangat mahal, dan hal ini menjadi rezeki besar bagi pemuda tersebut. Satu, sapi tidak pernah digunakan untuk membajak atau bekerja. Sapi ini murni dipelihara tanpa pernah digunakan untuk pekerjaan berat, seperti membajak sawah atau mengangkut beban. 2. Sapi ini sehat dan tidak memiliki cacat. Sapi ini memiliki tubuh yang sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Dan yang ketiga, sapi berwarna kuning cerah. Sapi ini memiliki warnanya mencolok dan menyenangkan bagi siapa saja yang melihatnya. Menurut para ulama tafsir, sapi ini menjadi pilihan karena keistimewaannya yang terkait dengan keberkahan pemiliknya. Kisah ini menunjukkan bahwa keberkahan bisa datang kepada seseorang yang menjalankan ketaatan kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Setelah sapi itu disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar salah satu bagian tubuh sapi, beberapa riwayat menyebut ekor atau lidahnya, digunakan untuk memukul jasad orang yang terbunuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad itu hidup kembali sesaat dan menyebutkan nama pembunuhnya. Keajaiban ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha menghidupkan dan maha mengetahui. Meskipun detail latar belakang sapi ini lebih banyak berasal dari riwayat tambahan, kisah ini tetap memberikan pelajaran moral yang kuat. Pemuda itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya kepada ibunya. Hal ini mengajarkan pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai salah satu bentuk ibadah. Pemuda yang awalnya hidup dalam kesederhanaan menerima rezeki besar karena sapi tersebut dibeli dengan harga yang tinggi oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan semua ini sebagai bagian dari rencananya yang sempurna untuk membuktikan kekuasaannya kepada Bani Israel.